Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keriuhan dilaporkan terjadi di tepi Sungai Eufrat di wilayah pedesaan Raqqa di Suriah. Kabar munculnya emas di sungai yang mengering itu menghebohkan warga setempat dan juga warganet sedunia. Benarkah yang muncul di sungai tersebut adalah bongkahan-bongkahan emas? Media yang berbasis di Baghdad melaporkan puluhan warga di desa Al-Bukamit dekat Raqqa dengan tergesa-gesa menggali tanah dengan harapan bisa menemukan emas mentah. Keriuhan tiba-tiba ini dimulai 2 hari yang lalu. Ia dipicu oleh munculnya gundukan tanah yang berkilau di daerah dasar sungai yang baru saja terekspos akibat surutnya sungai Eufrat yang terus berlanjut. Tenda-tenda darurat kini tersebar di tepi sungai dengan para penambang mendirikan tenda dan menggali sepanjang waktu menggunakan peralatan dasar dan juga sekop. Meningkatnya aktivitas ini telah memicu perekonomian mikro setempat. Harga peralatan pencarian bekas melonjak dan peralatan informal bermunculan di desa-desa terdekat untuk memanfaatkan permintaan baru tersebut. Tidak ada otoritas pemerintah atau daerah yang melakukan intervensi atau mengeluarkan pernyataan meskipun jumlah peserta meningkat dan potensi resiko lingkungan dan juga keselamatan. Insinyur Geologi Khalid As-Samari berbicara kepada Shafa-New mendesak agar berhati-hati menyikapi isu ini. Ia menjelaskan bahwa sedimen mineral tidak jarang terjadi di sepanjang sungai Eufrat karena jalurnya melalui wilayah yang kaya mineral. Namun, tampilan tanah yang berkilau saja tidak cukup untuk memastikan keberadaan emas. Hanya analisis geologi terperinci yang dapat menentukan apakah endapan tersebut mengandung emas atau mineral berharga lainnya, ujarnya. Pada masa lalu, mineral berkilau yang ditemukan di sungai Eufrat dan dikira emas ternyata adalah pirit. Logam ini juga dikenal sebagai emas yang bodoh karena kemiripannya dengan emas. Aslinya, pirit adalah mineral kuningan dengan kiloan logam. Rumus kimianya adalah FeS2, menjadikannya masuk kategori besi sulfida. Pirit tersebar luas dan ditemukan di berbagai lingkungan geologi seperti batuan beku, metamorf, dan juga sedimen. Bagaimanapun, banyak orang di Raqqa, peristiwa ini mempunyai dimensi ekonomi dan juga spiritual. Temuan ini telah menghidupkan kembali diskusi luas mengenai hadis terkenal yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Hari kiamat tidak akan tiba sampai sungai Eufrat menguapkan gunung emas dan akan diperebutkan oleh banyak orang. Tak hanya dalam hadis Rasulullah, Injil juga mengaitkan keringnya sungai Eufrat dengan akhir zaman. Dalam Alkitab menyatakan, malaikat ke-6 menuangkan mangkuknya ke sungai besar Eufrat dan airnya dikeringkan untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Cendekiawan Islam Asad Al-Hamdani dalam komentarnya kepada Shafa-New membenarkan keaslian hadis tersebut dalam tradisi Sunni, tetapi memperingatkan agar tidak berburu-buru menafsirkan peristiwa terkini sebagai tanda-tanda kiamat yang sebenarnya. Narasi seperti itu tidak memerlukan pemahaman keilmuan yang mendalam, terutama jika diterapkan pada peristiwa yang sedang berlangsung, ujarnya. Sungai Eufrat yang mengalir melalui Turki, Suriah, dan juga Irak telah lama menjadi pusat kehidupan di wilayah tersebut, menopang pertanian,
perdagangan, dan juga pemukiman sejak zaman Mesopotamia kuno. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan permukaan air telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh wilayah, memicu perselisihan mengenai pembangunan bendungan Turki, hak asasi air lintas batas, dan juga memperburuk kondisi kekeringan. Pemandangan surutnya air Sungai Eufrat dekat kota Raqqa di Suriah Timur pada 2024 dengan tanda di menara observasi tua yang menunjukkan tingkat air yang lebih tinggi di masa lalu. Faktanya, Suriah sedang mengalami kekeringan terburuk dalam beberapa dekade. Krisis ini juga melumpuhkan pertanian negara itu, mengancam ketahanan pangan, dan memaksa keluarga perdesaan meninggalkan rumah mereka untuk mencari kelangsungan hidup. Kerusakan yang terjadi paling jelas terlihat di sepanjang Sungai Eufrat, di mana permukaan air telah turun dari titik terendah dalam sejarah. Didorong oleh perubahan iklim yang mematikan, pembangunan bendungan di hulu sungai di Turki, dan memperburuknya infrastruktur irigasi, ketersediaan air anjlok di seluruh wilayah timur Laut Suriah. Curah hujan antara 2021 sampai 2023 tersebut yang rendah dalam 35 tahun terakhir. Yang patut dicatat, keriuhan soal emas di Eufrat bukan kali ini saja. Tahun 2023 lalu, warga Filipina yang mayoritas Katolik juga dihebohkan dengan beredarnya unggahan medsos dengan narasi soal keringnya sungai itu dan juga penemuan emas. Namun, pencarian gambar terbalik pada klip tersebut mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di dekat Sungai Eufrat. Sebaliknya, rekaman tersebut berasal dari klip berusia 2 tahun yang menunjukkan penduduk desa di Luhihi, Kongho, menggali emas yang ditemukan di tanah gunung tersebut. Pada hadis-hadis tentang akhir zaman, persoalan Sungai Eufrat yang akan menyibakkan gunung emas terus menjadi pembicaraan hangat. Hingga saat ini, belum ada bukti autentik tentang keberadaan gunung emas tersebut. Persoalan ini sebatas spekulasi dari ilmuwan tentang keberadaannya. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya mengimani apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW tentang adanya gunung emas tersebut. Sabda beliau, kiamat tidak akan terjadi sehingga Sungai Eufrat surut dan menyibakkan gunung emas. Di atasnya, orang-orang berperang sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain juga menyebutkan, hampir tiba masanya Sungai Eufrat surut menyingkapkan pembendaraan emas. Siapa yang menghindarinya, jangan mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua hadis sahih ini tak diragukan lagi kebenarannya. Persoalannya, tak seorang pun mengetahui secara pasti tentang gunung emas yang dimaksudkan. Hal ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia merupakan tanda-tanda akhir zaman. Terkait hal ini, Ibnu Hazar mengatakan, surutnya air Sungai Eufrat akan terjadi menjelang kemunculan Al-Mahdi. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Aman Al-Mahdi Akhir Zaman. Jadi, ada waktu yang ditetapkan Allah kapan Dia akan memperlihatkannya. Tak seorang pun akan mengetahuinya sampai benar-benar disibakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di samping itu, beberapa spekulasi dari ilmuwan dan juga para ulama pun punya beragam penafsiran. Ada yang menafsirkan gunung emas tersebut hanyalah kiasan
Misalnya gunung emas bisa dikiaskan dengan minyak bumi karena keduanya mempunyai nilai manfaat yang sama. Hal ini disampaikan Abu Ubaidah dalam tahlilnya. Terdapat kitab Al-Nihaya fil Fitan karya Ibnu Katsir. Ada juga para ulama yang tetap berpegang pada keaslian nas, yaitu benar-benar gunung emas yang akan muncul. Ulama seperti Syekh Yusuf Al-Wabi tidak sependapat jika gunung emas ditafsirkan dengan minyak bumi. Alasannya, minyak bumi tidaklah sama dengan emas. Dalam lafaz hadis disebutkan bahwa air sungai akan menyikap gunung emas yang dilihat orang. Sedangkan minyak bumi hanya bisa didapatkan dengan digali dari perut bumi dengan penggunaan peralatan. Lalu di manakah prediksi gunung emas yang dimaksud? Dalam bahasa Arab, Eufrat atau Al-Furat berarti air yang paling segar. Menurut Dr. Sauki Abdul Halid dalam Atlas Al-Hadis Al-Nabawi, Eufrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Ia mengatakan sungai sepanjang 2.375 km ini membelah pegunungan Toros, melewati Suriah di kota Jalabrus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Triglis di Al-Qonan yang bermuara di Teluk Arab. Cendekiawan Muslim dan juga pakar sejarah Minangkabau, Haji Lingga Fahri, juga mempopulerkan dengan teori soal keberadaan gunung emas itu. Dalam kajian tafsirnya di Rumah Al-Quran Al-Azhar, Sumatera Barat beberapa waktu lalu, ia punya teori berbeda. Sungai Eufrat menurutnya tidak harus berada di negeri Timur Tengah. Ada sumber lain yang bisa diapresiasi dan juga dikaji, seperti dari Taurat. Taurat sendiri juga ada berbicara soal gunung emas. Menurut Direktur Rumah Al-Quran Al-Azhar ini, dalam Taurat ada sesuatu tempat bernama Opir, yaitu suatu pelabuhan antar Barata yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman. Opir sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yaitu bahasa orang Yunani. Lingga mengatakan, saat ini hanya ada satu nama tempat di dunia ini yang bernama Opir, yaitu sebuah kampung di Kecamatan Suliki Gunung Emas, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Posisi kampung ini berada di aliran sungai yang berasal dari gunung yang disebut warga setempat dengan Gunung Amen atau Gunung Emas. Di Kecamatan Suliki, Gunung Emas ini juga banyak ditemukan situs megalitikus dari zaman purbakala. Menurut Lingga, bisa jadi gunung emas yang dimaksud ada di sana. Ia menuturnya zaman penjajahan Belanda, banyak bongkahan emas yang dibawa penjajah dari kecamatan tersebut. Tempat itu pernah menjadi tambang emas sebelum akhirnya ditutup. Saat itu, Kecamatan Sulikin Gunung Ameh menjadi tempat buruan batu aki oleh warga setempat. Lingga mengatakan, bagaimanapun teori-teori yang berkembang, tentu saja hal itu masih sebatas teori. Misteri gunung emas yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW sendiri sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh teknologi modern manapun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa di dunia ini ada 4 sungai yang mengalir, yang aliran airnya berasal dari surga. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Nil, Sungai Eufrat, Sungai Saihan, dan Sungai Jaihan. Di dalam peradaban Islam, sungai memiliki peranan penting
dalam kehidupan umat manusia. Sejarawan Muslim Al-Muqaddasi menyebutkan pemanfaatan sungai selama masa pemerintahan Islam selain sebagai sumber pengairan bagi pertanian, sungai dimanfaatkan sebagai kelancaran transportasi. Ibnu Jubair juga menyebutkan sungai menjadi terciptanya peradaban, misalnya sungai Nil, sungai Eufrat, dan sungai-sungai lainnya. Sungai Nil memberikan kehidupan bagi warga Mesir. Bahkan ada yang menyebut bahwa bahwa negeri Mesir adalah hadiah dari sungai Nil. Karena di dekat sungai-sungai sampai radius puluhan kilometer dari sungai, tanah-tanah menjadi subur, tumbuhnya pepohonan dan pemanfaatan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai Eufrat juga memberikan kehidupan di sepanjang aliran sungainya. Peradaban-peradaban tertua di dunia seperti Babilonia juga terbentuk di dekat aliran sungai Eufrat di Irak. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan juga adanya sungai-sungai di surga yang mengalir air di bawahnya. Semua itu demi kesempurnaan dan keindahan surga. Dengan adanya sungai tersebut, maka surga bertambah indah dan elok. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.